Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrico Ramadhani Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Business Intelligence. Untuk studi kasusnya, sebuah perusahaan retail nasional yang memiliki lebih dari 100 cabang di Indonesia mengalami penurunan penjualan selama 3 kuartal berturut-turut. Meskipun perusahaan telah memiliki sistem ERP dan mengumpulkan berbagai data penjualan, stok, dan perilaku pelanggan, namun pengambilan keputusan strategis manajemen masih bersifat intuisi dan tidak berbasis data. Pihak manajemen menyadari perlunya implementasi business intelligence yang mampu menyajikan dashboard real-time, prediksi penjualan, serta analisis perilaku pelanggan secara lebih akurat. Tiga penyebab utama data ERP tidak optimal untuk keputusan strategis. Yang pertama, kualitas data dan inkonsistensi. Data dalam sistem ERP seringkali terfragmentasi, tidak bersih, atau tidak konsisten antara cabang atau modul. Misalnya, ada kesalahan input, duplikasi data pelanggan, atau perbedaan format produk. Ini membuat data sulit digabungkan dan dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Yang kedua, kurangnya integrasi data lintas modul eksternal. Meskipun ERP mengumpulkan banyak data, seringkali data tersebut terisolasi dalam modulnya masing-masing. Data penjualan mungkin tidak langsung terhubung dengan data stok secara mendalam untuk analisis prediktif, atau tidak terintegrasi dengan data eksternal seperti tren pasar atau data demografi pelanggan. Akibatnya, pandangan holistik tentang bisnis menjadi sulit didapatkan. Yang terakhir, keterbatasan fitur analisis dan pelaporan ERP. Sistem ERP umumnya didesain untuk operasi transaksi harian, bukan untuk analisis data yang kompleks dan mendalam. Fitur pelaporannya cenderung statis dan tidak fleksibel untuk kebutuhan ad hoc atau eksplorasi data yang dibutuhkan untuk keputusan strategis. Manajer mungkin tidak bisa dengan mudah membuat visualisasi, melakukan drill down, atau menjalankan model prediktif dari data ERP secara langsung. Kemudian siklus BI yang pertama, data sourcing. Pada tahap ini, semua data relevan termasuk dari sistem ERP, point of sale, CRM, media sosial, atau bahkan data ekonomi eksternal, diidentifikasi dan dikumpulkan. Dengan BI, data tidak hanya berasal dari ERP, melainkan dari berbagai sumber, memberikan gambaran yang lebih lengkap. Kemudian yang kedua, data integration and transformation atau ETL. Data dari berbagai sumber kemudian diekstrak, ditransformasi untuk membersihkan, memvalidasi, dan menstandarisasi data. Misalnya mengatasi inkonsistensi yang disebutkan di poin A tadi. Lalu dimuat ke dalam repository seperti data warehouse. Ini memastikan data siap untuk analisis. Kemudian siklus yang ketiga, data storage. Data yang sudah bersih dan terintegrasi disimpan dalam data warehouse atau data mart. Struktur ini dirancang khusus untuk analisis, memungkinkan query yang cepat dan efisien. Data historis juga disimpan, memungkinkan analisis tren dan perbandingan. Yang keempat, data analisis, OLAP atau data mining. Pada tahap ini, berbagai teknik analisis diterapkan. Online Analytic Processing atau OLAP memungkinkan pengguna untuk melakukan drill down, slice, dan dice data dari berbagai dimensi. Misalnya, penjualan berdasarkan wilayah, produk, waktu. Data mining dapat digunakan untuk menemukan pola tersembunyi, memprediksi penjualan, mengidentifikasi segmen pelanggan, atau menganalisis perilaku pembelian. Kemudian data visualization dan reporting. Hasil analisis disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami melalui dashboard interaktif dan laporan visual. Dashboard real-time memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja secara seketika, mengidentifikasi anomali, dan mendapatkan wawasan cepat tanpa perlu menggali data mentah. Yang terakhir, data-driven decision making. Dengan wawasan yang akurat dan visualisasi yang jelas, manajemen dapat mengambil keputusan strategis yang didasarkan pada fakta dan tren, bukan hanya intuisi. Contohnya, identifikasi produk paling laris di wilayah tertentu untuk optimasi stok, prediksi puncak penjualan untuk perencanaan promosi, atau analisis loyalitas pelanggan untuk program retensi. Kemudian untuk usulan arsitektur BI, yang pertama sumber data, pakai sistem ERP, penjualan stok pelanggan, lalu data eksternal. Kemudian yang kedua, ETL tools, menyediakan proses untuk mengekstrak data dari ERP,
melakukan transformasi data agar bersih dan konsisten, dan terakhir load ke dalam data warehouse. Kemudian yang ketiga, data warehouse. Menyimpan semua data terintegrasi dalam satu repository, mendukung integrasi OLAP untuk analisis multidimensi. Yang keempat, ada OLAP Cube, menyediakan kemampuan drill down dan roll up data untuk analisis yang fleksibel. Misalnya, menelusuri penjualan bulanan per cabang per kategori produk. Yang kelima, dashboard BI. Menampilkan laporan visual dalam bentuk grafik, tabel, heat map, real time dan mudah diakses oleh manajemen untuk pengambilan keputusan cepat. Lalu untuk key performance indicator pada performa penjualan, di key performance indicator ada total penjualan per cabang per bulan, presentasi pertumbuhan penjualan per kuartalan, kemudian penjualan produk terlaris, dan terakhir rata-rata nilai transaksi. Untuk visualisasinya menggunakan grafik garis, bagian batang bertumpuk, chart atau indikator digital, heat map pada peta. Lalu untuk key performance indikator loyalitas pelanggan, di key performance indicatornya ada customer retention rate atau tingkat pelanggan yang kembali membeli, ada customer lifetime value, frekuensi belanja pelanggan dalam sebulan, dan net promoter score. Visualisasinya ada grafik donat, grafik batang, scatter plot atau bubble chart, tabel ringkasan dengan conditional formatting, kemudian terakhir grafik garis. Lalu untuk tantangan implementasi BI, yang pertama ada change management. Karyawan dan manajemen mungkin resisten terhadap perubahan karena merasa terancam dengan cara kerja baru, khawatir kehilangan pekerjaan, dan tidak nyaman dengan teknologi baru. Pengambilan keputusan yang dulunya intuitif kini harus berbasis data yang bisa menjadi pergeseran besar. Yang kedua, literasi data. Karyawan dan manajer mungkin tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk memahami, menafsirkan, dan menggunakan data secara efektif dari dashboard BI. Mereka mungkin tidak tahu cara mengajukan pertanyaan yang tepat kepada data atau memahami implikasi dari visualisasi yang ada. Yang ketiga, budaya organisasi perusahaan. Budaya yang kuat terhadap pengambilan keputusan intuitif dapat menghambat adopsi BI. Jika manajemen senior tidak secara aktif mendukung dan menggunakan BI, karyawan lain tidak akan melihatnya sebagai prioritas. Kurangnya kolaborasi antar departemen juga dapat menghambat integrasi data. Untuk strategi mitigasi, yang pertama, komunikasi efektif dan transparan. Jelaskan mengapa BI penting, manfaatnya bagi individu dan perusahaan, dan bagaimana hal itu akan mendukung, bukan menggantikan peran mereka. Yang kedua, pelatihan komprehensif. Sediakan program pelatihan yang bertingkat, mulai dari dasar-dasar pemahaman data hingga penggunaan alat BI yang spesifik dan interpretasi hasil analisis. Yang ketiga, membangun pusat sumber daya data. Sediakan panduan, glosarium istilah data, dan FAQ yang mudah diakses untuk membantu pengguna mandiri. Yang terakhir, membangun budaya data driven. Libatkan metrik berbasis data dalam penilaian kinerja, insentif, dan proses pengambilan keputusan sehari-hari. Berikan penghargaan kepada tim atau individu yang berhasil memanfaatkan data untuk peningkatan bisnis. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.